Oke, kali ini kita akan bedah tuntas kisah dua dinasti Islam paling berpengaruh dalam sejarah. Siapa lagi kalau bukan Safawi dan Mughal? Ini bukan cuma cerita soal raja dan perang ya, tapi lebih dalam lagi. Kita akan lihat gimana sih kekuasaan, budaya, dan takdir mereka itu ternyata masih ngefek sampai sekarang. Coba deh, pernah kepikiran nggak? Apa sih yang bikin sebuah kekaisaran itu jadi super hebat sampai bisa mengubah dunia gitu? Tapi di sisi lain, kok bisa juga ya mereka rapuh banget sampai akhirnya hancur lebur? Nah, pertanyaan ini nih yang bakal jadi panduan kita buat ngulik jatuh bangunnya dua dinasti raksasa ini. Jadi, bayangin ada panggung sejarah dunia. Di panggung itu ada dua pemain utama. Di satu sisi ada dinasti Safawi, ini penguasanya Persia, atau yang sekarang kita kenal sebagai Iran. Nah, di sisi lain ada dinasti Mughal, yang kekuasaannya luas banget di seluruh India. Nah, sekarang yuk kita tarik mundur waktu sebentar. Biar kita paham kehebatan mereka, kita harus tahu dulu dong dari mana sih asal-usulnya. Soalnya, kedua dinasti ini tuh nggak muncul tiba-tiba. Mereka lahir di tengah-tengah kekacauan, dari sisa-sisa kekuatan lama, dan siap memulai babak yang benar-benar baru. Dan ini poin kuncinya. Mereka ini bukan cuma nerusin yang sudah ada. Bukan. Mereka itu inovator. Safawi dan Mughal datang bawa visi, identitas, dan ambisi yang sama sekali baru. Pokoknya, mereka siap bikin gebrakan dan mencatatkan nama mereka sendiri di buku sejarah. Setiap kerajaan besar itu kan mulainya dari sebuah ide ya. Jadi pertanyaannya, siapa sih otak di balik berdirinya Safawi dan Mughal ini? Dan apa fondasi atau ideologi utama yang mereka pakai untuk membangun kekuasaan mereka yang super besar itu? Nah, ini dia. Kisah awal mereka tuh beda banget. Di Persia ada Shah Ismail I. Dia ini pemimpin yang karismatik banget. Dia berhasil mengubah sebuah gerakan sufi, tarekat Safawiyah, jadi boom, mesin politik dan militer yang gak bisa dihentikan. Beda lagi ceritanya sama Babur. Dia ini pangeran keturunan Genghis Khan dan Timur Leng. Dia datang dari Asia Tengah sebagai penakluk sejati dan dengan gagah berani langsung menaklukkan Delhi. Dari situlah kekaisaran Mughal dimulai. Nah, ini dia langkah yang mengubah segalanya buat Safawi. Shah Ismail I menetapkan Islam Syiah sebagai mazhab resmi negara. Keputusan ini, gede banget dampaknya. Nggak cuma ngebentuk identitas Iran modern, tapi juga langsung bikin garis pemisah yang tegas dengan negara-negara Islam lain yang mayoritas Sunni. Inilah yang jadi bibit persaingan panas selama ratusan tahun. Beda banget sama Mughal di India. Tantangan mereka lain, gimana caranya memerintah jutaan rakyat yang mayoritasnya Hindu. Nah, jawaban mereka, apalagi di bawah Kaisar Akbar yang super visioner itu adalah toleransi. Dan ini bukan cuma soal baik hati ya, ini strategi politik yang jenius banget buat menyatukan masyarakat yang super beragam di bawah satu bendera kekaisaran. Oke, dengan fondasi yang udah kuat, dua-duanya, Safawi dan Mughal, langsung tancap gas, melesat ke puncak kejayaan mereka. Inilah yang kita sebut zaman keemasan. Sebuah era di mana istana-istana megah dibangun, seni berkembang luar biasa, dan kedua kekaisaran ini jadi pusat peradaban dunia. Keren banget kan? Dan tentu saja di balik zaman kemasan ini ada para pemimpin legendaris. Dari Persia, kita punya Shah Abbas I yang agung. Sementara di India ada Akbar yang bijaksana, yang kemudian diteruskan oleh cucunya, siapa lagi kalau bukan Shah Jahan, sang pembangun Taj Mahal. Ya, di bawah tangan mereka lah kedua kekaisaran ini benar-benar bersinar terang. Coba kita lihat Persia di bawah Shah Abbas I. Wah, ini benar-benar pusat dunia pada masanya. Pemerintahannya rapi, terpusat, dan efisien. Ekonominya makmur banget karena jalur sutra lagi rame-ramenya. Dan ibu kotanya, Isfahan, sampai dijuluki separuh dunia, saking indahnya. Bayangin aja, masjid-masjid biru megah dan pasar-pasar yang nggak pernah sepi. Nah, di India, kekaisaran Mughal juga nggak kalah teren. Mereka punya cara bersinarnya sendiri. Sistem administrasi mereka itu canggih banget, bikin pemerintahan di wilayah yang super luas itu berjalan mulus. Mereka jago banget merajut masyarakat yang beda-beda jadi satu kesatuan yang kuat. Dan pastinya, mereka meninggalkan warisan abadi lewat arsitektur yang bikin kita semua terpukau. Puncaknya, tentu saja, Taj Mahal, sebuah puisi cinta yang diukir di atas marmer. Tapi, namanya juga sejarah, rodanya terus berputar, nggak ada kejayaan yang abadi kan?
Nah, di babak ini kita akan lihat gimana retakan-retakan mulai muncul. Gimana masalah internal dan ancaman dari luar pelan-pelan tapi pasti mulai menggerogoti fondasi dua kekaisaran hebat ini. Buat Safawi, ceritanya tragis. Musuh terbesar mereka ternyata datang dari dalam istana sendiri. Sepeninggal Shah Abbas I yang hebat itu, penggantinya adalah serangkaian pemimpin yang lemah dan gak cakep. Istana isinya cuma rebutan kekuasaan, bikin negara jadi lemah. Jadi, pas diserang dari luar sama suku-suku Afgan, pertahanan mereka gampang banget jebol dan akhirnya runtuh. Kalau kisah jatuhnya Mughal, ini sedikit lebih kompleks. Memang, betul, mereka juga lemah karena perang saudara dan pemimpin yang nggak stabil. Tapi, pukulan terakhir yang mematikan itu datangnya dari jauh, dari seberang lautan. Kekuatan baru yang lagi naik daun, Kerajaan Inggris. Lewat East India Company, mereka pinter banget manfaatin perpecahan di dalam Mughal. Dan pelan-pelan, tapi pasti, mereka berhasil menguasai seluruh India. Oke, kita udah lihat gimana mereka bangkit, berjaya, sampai akhirnya runtuh. Jadi, apa sih pelajaran penting yang bisa kita ambil dari semua ini? Yuk kita lihat lagi perjalanan Safawi dan Mughal, kita bandingkan warisan mereka, buat cari hikmah yang relevan sampai kapanpun. Coba kita bandingkan langsung ya, biar jelas. Wilayahnya, Persia lawan India. Pendirinya, Syah Ismail yang agamis versus Babur sang penakluk. Tapi perbedaan yang paling kelihatan jelas soal agama. Safawi dengan identitas Syiahnya yang kuat, kontras banget sama Mughal yang justru merangkul toleransi. Dari sini aja kita bisa lihat kan, ada dua jangan yang sangat berbeda untuk membangun kekuasaan. Jadi, hikmahnya apa nih? Kisah mereka ini kayak ngasih kita pelajaran universal ya. Pertama, kepemimpinan yang kuat dan bijak itu kunci stabilitas. Kedua, toleransi itu ternyata bisa jadi alat yang super ampuh buat menyatukan masyarakat yang beragam. Ketiga, dan ini yang paling menyedihkan, musuh paling bahaya itu seringnya ya perpecahan di dalam. Tapi pada akhirnya, yang benar-benar abadi dari sebuah kekaisaran itu bukan emasnya, bukan pasukannya, tapi ilmu pengetahuan dan budaya yang mereka tinggalkan. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita renungan bareng-bareng. Kisah Safawi dan Mughal ini kan ngajarin kita kalau semua kekaisaran itu pasti ada masanya, pasti akan runtuh. Jadi, kalau kita sekarang mau membangun sesuatu yang awet, yang bisa bertahan lama, fondasi apa sih yang paling penting buat kita bangun? Apa kekuatan militer, kemakmuran ekonomi, atau ada hal lain yang lebih fundamental? Coba deh dipikirkan.